Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Erni Aida SSI MPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Tuntang, Kabupaten Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan hasil wawancara dengan kepala sekolah. 1. Bapak Purnomo SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tuntang. Yang kedua, Ibu Umi Masroah MPD, Kepala SMP Negeri 1 Beringin. Dan yang ketiga adalah Ibu MA Utami Eko Putranti MPD, Kepala SMP Negeri 4 Ambarawa. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Purnomo. Alhamdulillah pagi ini saya berkesempatan untuk mewawancara Pak Pur terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Pak Pur. Di sini kami sedang mengerjakan tugas tentang demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Itu kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang kepala sekolah, yang mana Pak Pur ini sudah pengalaman di 3 sekolah ya Pak. Iya, 3 sekolah. Alhamdulillah mungkin sudah banyak hal yang nanti bisa disaringkan kepada kami calon guru penggerak ini supaya bisa menjadi referensi ataupun pemikiran kami nanti ke depannya seperti apa dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kalau Pak Pur sudah pernah di kepala sekolah di SMP 3 Banyu Biru ya Pak? 3 Banyu Biru. 3 Banyu Biru cukup lama itu. Lama, nanti saya cerita. Ya, terus di 3 Suro. Dan terakhir ini terakhir atau bukan ya Pak ya? Ya, ini terakhir tahun 25 sudah corona. Siapa tahu nanti 2024 digeser. Biar tambah pengalaman. Tambah pengalaman. Nanti cerita lagi ke saya Pak. Bisa. Bisa. Ikut saja nanti. Pokoknya tetap Ya. pengabdian tiada akhir ya Pak. Mungkin ini nanti ada beberapa pertanyaan Pak. Intinya Pak Pur berbagi kepada kami calon guru penggerak bagaimana penerapan pengambilan keputusan yang selama ini sudah Pak Pur laksanakan ya. Mestinya sebagai kepala sekolah itu kan banyak hal yang terjadi ya setiap harinya, apalagi sudah berapa ini Pak? 10-an tahun lebih ya Pak ya? Kepala sekolah ya? Ya, kurang lebih. Kurang. 2005 tahun, 3,5, di sini setengah tahun. 10 jalan. 10 jalan. Nah itu saya yakin banyak hal nanti yang mungkin bisa diceritakan kepada kami. Dan ini kasus-kasus yang mungkin yang di sini pengambilan keputusan yang kami angkat ini kan tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika seperti itu Pak, ataupun bujukan moral. Jadi dilema etika di mana ketika mengambil keputusan ini yang A itu ya mesti benar, yang B benar, tapi harus diambil salah satu nih, yang mana atau jalan tengahnya seperti itu. Kita mulai Pak dari yang pertanyaan pertama itu. Selama ini bagaimana Pak Pur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Terima kasih Bu Erni. Ini cerita saja ya. Jadi tadi sudah di prologi Bu Erni. Jadi 3 sekolahan. Banyu Biru 3 itu 5 tahun, di Solo 3,5 tahun, di sini setengah tahun lebih lah dari Juli kemarin. Begini, nanti bisa bisa dipisah-pisahkan atau dipilah-pilih tersendiri dulu dari Bu Erni. Yang jelas saya akan bercerita pada tahun 2015 Seminggu 3 Banyu Biru itu kelongsorannya tidak hanya sebatas kecil kan, namun besar. Itu menjadikan problematika itu tidak hanya yang mengajar, tidak hanya siswanya, tidak hanya orang tuanya. Karena orang tua kan khawatir juga, kondisi kawan ini kok muridnya nak dilebok kayak begini. Gurunya juga demikian, mulai mulang kok nak kondisinya aman apa orang. Kepala sekolah kan juga harus tanggap segera seperti itu, karena tidak hanya menyangkut tentang keberlangsungan pembelajaran, namun juga istilahnya nyawane teman
teman-teman, nyawane anak-anak itu kan juga menjadikan pemikiran dari kepala sekolah. Walaupun mati hidup itu di tangan Yang Maha Kuasa, kan kita juga harus diwenakan ikhtiar. Nah akhirnya kepala sekolah langkahnya apa di saat longsoran itu, supaya pembelajaran berjalan, supaya bapak dan ibu guru juga aman, anak-anak juga aman, orang tua juga tidak resah. Itu langkah saya itu seperti itu. Jadi anak-anak tetap pembelajaran, walaupun juga menjadi masalah juga nanti. Nah pada saat itu kan kita pindah atau kita kunjungan di SD yang terdekat di situ. Di situ kan SD kan juga pembelajaran kan juga pembelajaran. Maka lah terus bagaimana? Nah itu ruangannya terbatas. Ruangannya terbatas. Maka ya wis kita ngomong dengan bapak kepala sekolahnya, dengan perwilnya juga atau pengawasnya juga, itu ya duduk bersama dengan teman-teman guru di sana, dan intinya diberikan solusi nanti yang SMP masuk siang. Delalah kita diberikan ujian bencana itu. Wis muridnya sedikit, terus kemudian gurunya juga sedikit, diberikan ujian seperti itu. Nah kepala sekolah itu kan juga kita uji misalnya seperti itu. Nah itu langkah saya sementara yang bisa saya ceritakan pada panjenengan itu seperti itu. Terima kasih Pak ceritanya bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus itu berarti sesuai dengan apa yang terjadi begitu ya Pak ya. Nah terus untuk yang kedua ini Pak, selama ini bagaimana Pak Pur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana? Itu tampilkan masih tetap yang sama ya, dari sana dulu lah karena di sana itu ya memang banyak kasusnya, dalam artian itu bukan kasus kriminal, bukan, memang kasus yang harus dihindari. Di sekolah di sana itu kan wis gurune sithik tapi luar biasanya itu potensi. Jadi guru di sana itu ya pengurusan GMP kabupaten, pengurusan GMP kelompok atau guru supraya. Kadang undangan itu kan berbarengan. Yang tidak menjadi pengurus itu ada yang menjadi bendara bos, ada menjadi bendara rutin, dan lalu itu berbarengan. Lah kalau semuanya itu undangan itu sama, hari yang sama itu, pada gurunya hanya satu-satu, kan berarti kan muridnya kan ya orang yang mengajar itu. Nah itu kan kepala sekolah juga harus peran itu. Harus bijak ya Pak. Ya, harus bijak. Muridnya terus piye kuwi kan gitu. Apa kan bali wae wis timbangane bocah do kurang misalnya. Kan ya tidak serta-merta. Itu yang harus diselesaikan pada saat itu juga. Wis gurune sedikit, ada rapat bersamaan dan sebagainya. Di kelas harus ada pembelajaran, narasi kayak pembelajaran murid-muridnya bagaimana. Nah itu peran kepala sekolah di situ. Ya, ini yang ketiga, ini pertanyaan sebenarnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak Pur lakukan selama ini. Ternyata tadi sudah cerita panjang lebar ketika kasusnya seperti ini, langkahnya seperti ini sudah sangat jelas sekali. Kita lanjutkan ke pertanyaan keempat Pak. Hal apa saja yang selama ini Pak Pur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu apa? Ya itu memang kasus per kasus itu tidak bisa diselesaikan dengan yang model yang sama. Yang paling tidak itu komunikasi itu penting. Jadi membangun komunikasi itu sangat penting sekali itu bagi saya. Jadi jangan sampai kepala sekolah mengambil keputusan itu bapak dan guru itu tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu ya tidak pernah dilibatkan. Jadi kalau Bu Erni tadi jurus yang efektif itu apa? Itu ya kalau saya ya sudah komunikasi. Jadi untuk semua masalah yang penting itu komunikasinya gitu ya Pak. Kita mau pindahan dan sebagainya itu kan komunikasi terlebih dahulu.
pertanyaan selanjutnya ini Pak Pur, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilematis tadi atau kasus-kasus dilema etika? Iya, kan memang ya tantangannya tetap masih ada ya. Ora enek kepala sekolah itu mempunyai kebijakan itu memuaskan teman-temannya itu ketok ya ora enek. Jadi pemane saya mempunyai keputusan ini dan itu kan segera harus diputuskan itu tetap masih ya ada secara spontan, wah keputusan kawannya rapenak ya mesti tetap ada. Terus selanjutnya Pak, ini apakah Pak Pur ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk penyelesaian dalam bentuk atau prosedur seperti apa Pak Pur mau menjalankan? Kalau itu ya dari tinjau kasus per kasus ya saya tidak bisa misalnya ini ada kasus ini terus harus saya selesaikan sekarang, padahal kasusnya harus membutuhkan misalnya analisis dan sebagainya, kan itu tidak bisa kan. Selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya kepala sekolah menurut saya sehebat kepala sekolah apapun dan seberapa tingginya kepala sekolah belajar itu lebih saya yang pendidikannya rendah itu kekuatannya saya itu ya untuk mengambil keputusan itu apa saya sendiri tidak, saya dengan teman-teman saya itu di sekolah itu ya sebetulnya sing nguati saya itu ya bukan saya, tapi kuatnya sekolah itu sebetulnya bukan dari saya, tapi kuatnya sekolah itu dari teman-teman yang sangat luar biasa ini. Mungkin yang terakhir nih Pak Pur, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang mungkin dapat Pak Pur petik dari pengalaman-pengalaman tadi dalam mengambil keputusan yang merupakan kasus-kasus dilema etika tadi? Saya secara pribadi itu akan merasa senang sekali, merasa bangga sekali dari teman-teman yang beragam ide, beragam maksudnya, karepe beragam, kudune nek bocah kaya ngene iki kudune wis metu wae karena diulang wis metu dan sebagainya. Terus bocah beli kae wis ditoke wae ngopain bocah dan sebagainya. Merasa bangga manakala kita sebagai bapak atau panjenengan sebagai ibu setelah komunikasi bersama terus kita memberikan gambaran nak pomone itu anak itu manggon anak dhewe ndelalah kok ora diopeni ngono rasane awake dhewe bagaimana, tapi manakala anake dhewe kaya ngono kok ndelalah diopeni karo sekolahan kuwi bapak guru sampai dan sebagainya, itu awake dhewe bagaimana. Nah itu sebagai kepala sekolah rasanya udah luar biasa. Ya Allah, teman-teman saya kok sampai segitunya. Itulah ya Allah. Ngoten Bu Erni ya. Sebenarnya itu. Alhamdulillah ini kita sudah sampai di ujung kegiatan wawancara hari ini. Terima kasih Pak Pur sudah berbagi banyak hal kepada kami calon guru penggerak ini. Semoga apa yang Pak Pur sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kami semua dalam rangka nanti pengembangan diri kami, khususnya dalam rangka pengambilan keputusan yang terbaik dalam menghadapi masalah-masalah dilema itu. Untuk Pak Pur, kurang lebihnya ketika saya menyampaikan pertanyaan dalam kegiatan kali ini ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hari ini menjadi salah satu amal ibadah
kebaikan yang dicatat Allah Subhanahu wa taala untuk Pak Pur. Amin. Sukses selalu Pak Pur, Amin, mohon terima doa kasih, restunya juga. ya. Semoga kami Ya. lancar dalam Ya. kegiatan calon guru. Sebelum ditutup ya, sebelum Ya, ditutup, Pak. pesan saja sebagai bapak, tua sebagai bapak. Jadi nanti di bank-bank dari pemerintah nanti syarat sebagai kepala sekolah itu dari guru penggerak. Wes pokoknya dinikmati saja, saat ini mengajar ya mengajar, perkara nanti jalannya waktu biar nanti kesampiran tugas sebagai kepala sekolah ditindakkan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa sekali yang hari ini saya dapatkan. Ini yang perlu saya garis bawahi adalah komunikasi, Ya. ikhlas dan jalani semuanya sesuai alurnya. Ya. Dr. Pak Pur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Umi. Pripun kabare Bu Umi? Selamat siang. Selalu sehat. Biasa ya, Bu Umi ini sebagai kepala sekolah inspiratif untuk saya ini Bu. Makanya hari ini saya datang ke sini intinya nanti untuk nangkep kampung begitu Bu Umi. Bu Umi bisa berbagi dengan kami. Saya ini dalam rangka salah satu tugas di pendidikan calon guru penggerak di demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin gitu. Jadi nanti ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan ke Bu Umi bisa ceritakan Sama kami. siap sharing ya Bu. Iya, pengalaman yang sudah luar biasa mungkin Bu Umi mulai dari kepala sekolah tahun berapa ya Bu? 2008 Bu. Nah, 2008 waktu siapa yang masih belia kayaknya? Saya mahasiswa ya. Ini luar biasa saya ketemu Bu Umi kan ya 2009 ya Bu Umi kepala sekolah pertama saya, makanya sangat menginspirasi dan sampai sekarang mungkin petunjuk-petunjuknya Bu Umi itu masih tetap saya saya pakai gitu lah apa yang harus dilakukan begitu. Nah, hari ini kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Bu Umi sudah memberikan waktu di sela kesibukan Bu Umi yang mungkin di sini sebagai Ini sekolah sudah penggerak. agak longgar kok. Agak longgar karena sudah jam kerjanya udah habis ini. Iya. Jadi sebagai sekolah penggerak mesti banyak hal yang harus dilakukan. Si Bu ini seperti itu. Nah ini saya terima kasih sekali sudah diberi kesempatan yang luar biasa. Baik Bu Umi, untuk memanfaatkan waktu yang ada ini saya mulai dulu dari pertanyaan yang pertama ya. Oke. Selama ini bagaimana Bu Umi dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bu Umi? Oke. Sebenarnya begini Bu Umi, untuk mengidentifikasi itu sebenarnya kalau dikatakan apakah butuh instrumen-instrumen khusus, tidak. Saya pikir feeling dan sense itu sudah bisa bekerja ketika kita menghadapi satu kondisi-kondisi yang mungkin tidak normal, ya, mungkin tidak normal atau extraordinary lah istilahnya seperti itu. Feeling dan sense itu ketika kita berinteraksi itu sudah bisa kita rasakan. Selain dari mungkin saya juga bisa menerima laporan-laporan ataupun data-data yang masuk itu, kemudian saya merasa ada sesuatu yang janggal gitu, ada sesuatu yang itu berdasarkan secara statistik formal itu, saya melihat ada sesuatu yang tidak beres atau bagaimana berdasarkan dari fakta atau laporan. Tetapi bisa juga ketika kita berdasarkan pada feel kita atau sense kita ketika kita berinteraksi dengan anak-anak, berinteraksi dengan bapak ibu guru atau karyawan, itu kadang-kadang kita bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda, tidak biasanya. Nah seperti itu bisa kita gunakan karena judulnya juga identifikasi. Jadi ketika kita merasa ada sesuatu, nah itulah kita terasa apa ini ya? Ada apa sih kelas ini kok? Bahkan saya bisa melihat dari data dari BK misal, sering guru itu kadang-kadang gelah ketika saya tanya, Bu, nun sewu, ini kelas ini kenapa ya statistik apa itu frekuensi ketidaktertibannya kok kayak gini, berbeda dengan kelas yang lain? Kenapa nggih Bu? Seperti misalkan, kenapa nggih Bu? Coba dilihat datanya. Saya sering menerima laporan tapi berdasarkan dari kelas ini. Coba dicek wali kelasnya siapa, kemudian
ada apa di dalamnya. Nanti kalau teman-teman belum bisa, saya masuk kelas. Ada beberapa kelas yang terpaut, kemudian saya masuk. Saya masuk dengan cuma-cuma, artinya tidak ada, tapi hanya untuk melihat kondisi kelas itu, karena saya merasa something wrong, ya istilahnya something wrong dengan kelas ini, karena tidak sama dengan kelas-kelas yang lain. Nah, itu ketika kita melihat data-data yang sifatnya extraordinary seperti itu, sebenarnya menjadi satu istilahnya peluang ada terjadi persoalan di dalamnya. Pertama mulai dari feeling ya Bu ya, terus juga, kemudian berdasarkan data juga. Jadi memang luas ya untuk memandang identifikasi kasus ini dilematis nggak sih gitu. Itu banyak sekali cara ataupun banyak sekali sumber dari yang bisa kita. Juga kreativitas sebagai seorang kepala sekolah ya Bu ya. Dia dari kreativitas yang pengalaman saja mungkin ya. Karena lama kita bekerja dalam bidang ini ya. Oke, selanjutnya Bu Umi, bagaimana Bu Umi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika kita harus mengambil keputusan, ada dua hal yang sama-sama sebenarnya pada dasarnya baik, pada dasarnya juga benar. Nah, semua tetapi, tinggal begini, keputusan yang harus kita ambil itu pada dasarnya memungkinkan nggak dua hal itu kita jalankan bareng-bareng? Toh juga baik-baik semua kan? Toh juga benar semua kan? Nah, itu kalau memang dua-duanya bisa jalan, why not? Tetapi kalau kita diharuskan memilih salah satu, kadang-kadang kita juga gini kan, namanya satu ada problem, ada masalah, itu kemudian ada pendapat, ada ini juga benar, begini juga benar, ya udah dua-duanya jalankan, mana yang menghasilkan nanti yang bisa menyelesaikan persoalan. Seperti itu juga mungkin, tetapi juga mungkin kalau ini dua-duanya nggak bisa, hanya boleh salah satu, nah itu bagaimana? Maka mungkin satu, kita analisis dulu mana yang maslahatnya paling besar, tetapi mana juga yang madarnya paling kecil, kita timbang. Dan apakah suatu solusi itu dipastikan paling efektif, itu juga belum tentu. Maka dari awal itu memang harus kita lakukan analisis dulu, manfaatnya, kemaslahatannya seperti apa, tapi menghasilkan madarat enggak. Nah, yang kita inginkan kan maslahatnya paling banyak, madaratnya paling kecil. Sekolah karena madarat apa-apa, tidak menghasilkan kesulitan-kesulitan baru, itu yang kita inginkan gitu. Nah, maka kita lakukan analisis. Jadi kita cermat tidak sebatas serampangan, beli ini enggak juga, analisis. Nah, berikutnya ketika kita menganalisis, alangkah lebih baik kita itu bekerja dalam bentuk timbang. Jadi saya pikir melihat sesuatu dengan dua mata dibandingkan empat mata pasti lebih teliti yang empat mata. Semakin banyak orang yang kita ajak untuk menganalisis, itu saya kira juga akan lebih detail di dalam kita mendapatkan data-data terhadap suatu masalah. Jadi selain kita juga istilahnya punya kriteria bagaimana menganalisis suatu masalah, kita juga bisa melibatkan orang-orang yang saya kira bisa kita ajak sharing untuk mengidentifikasi, ya, mengambil keputusan sangat penting. Nah, itu jadi tanggung jawab itu akan muncul secara kolektif, jadi bersama-sama mengarahkan Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu tentang, mungkin tadi sebenarnya sudah disinggung sih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Bu Umi selama ini. Oke, ya, untuk langkah-langkahnya ya sebenarnya biasa nih kita ketika ada satu persoalan, kita jelas sudah ada persoalan nih. Jadi memang kadang-kadang ketika feel itu, oh ini ada persoalan, belum tentu juga itu menjadi persoalan ketika itu sudah bisa diselesaikan. Nah,
tetapi akan menjadi persoalan ketika itu memang membutuhkan perhatian yang lebih intensif yang harus kita selesaikan. Jadi kita harus baik-baik melihat, menganalisis persoalan itu. Dilema-dilema itu muncul, kita analisis dulu, kita lihat dulu, kita cermati dulu. Kemudian siapa yang akan, pihak-pihak mana yang akan terlibat di dalam penyelesaian persoalan itu. Apakah cukup kepala sekolah atau kan membutuhkan tim? Itu juga harus kita lihat dulu, efektif nggak? Kalau menggunakan 3 orang itu lebih efektif daripada 1 orang, atau sebaliknya gitu, sebaliknya. Jadi kadang-kadang juga ada kasus yang betul-betul kita keep silent, artinya itu jangan sampai terbuka lebar ya, karena melihat juga efektivitasnya. Bisa juga itu kita plenokan secara umum karena dengan banyak pertimbangan seperti itu. Jadi menentukan persoalan itu juga jelas, siapa yang terlibat. Kemudian alternatif apa yang bisa kita ambil untuk menjadi solusi terbaik. Nah, itu jangan selalu berpikir bahwa orang itu hanya bekerjanya kayak kacamata kuda. Hanya ini loh gitu. Ini loh ke depan loh. Kita itu harus memiliki 360 derajat yang harus kita pikirkan. View yang luas. View yang lebih luas. Semakin luas kita melihat view, itu akan menjadikan kita banyak memiliki alternatif, memiliki banyak pemikiran terhadap biarpun hanya satu hal. Biarpun hanya satu hal, kita harus banyak lihat efeknya kemana, siapa yang terlibat, gitu tuh harus kita lakukan. Apa itu? Ya, solusi itu nggak hanya satu gitu. Takutnya satu solusi gagal. Nah, kita nggak punya alternatif B, itu kan juga kacau. Saya pikir hampir setiap solusi yang kita siapkan itu terhadap satu pemecahan masalah itu tidak hanya satu alternatif dok, satu jawaban dok, biasanya enggak. Ya, mungkin begini ya, kita analisis mana yang terbaik, mana yang paling bagus, mana yang kalau persoalan benar saya kira kita solusi itu selalu benar, tetapi yang efektif, yang paling enak Oke, Bu Umi, selanjutnya Bu Umi, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Umi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya kira begini Bu, yang saya anggap paling efektif itu ya ketika satu penyelesaian satu masalah dilema kita itu tidak menimbulkan efek baru, tidak menimbulkan fitnah baru yang itu akan membuka potensi permasalahan baru. Ya, ketika itu dianggap paling efektif ya ketika solusi itu kita ajukan sebagai solusi problem solving, itu ya udah selesai sama misalnya tidak berekor. Oh, kita jalankan begini, ternyata masih ada masalah baru atau berimbas pada yang lain, itu namanya nggak efektif gitu. Ya, ketika efektif ya udah selesai sampai di situ, oke, clear. Syukur-syukur itu menimbulkan hal baik baru, baik itu secara kepribadian, entah itu secara keuntungan ataupun apa saja yang dalam hal yang positif. Ya. Kemudian selama ini dalam mengatasi dilema etika ini tentunya banyak tantangannya. Kira bisa diceritakan Ibu untuk tantangannya itu seperti apa gitu? Ya, terkait dengan dilema etika itu ya, tantangan paling besar itu ketika dilema itu sudah masuk dalam ranah private, sudah masuk pribadi. Ketika sudah masuk dalam ranah pribadi, memang kita harus sangat hati-hati, jangan sampai itu akan menyinggung secara personal pada orang-orang tertentu. Jadi kalau berbicara dengan masalah waktu ini ada tata kala atau jadwal tertentu nggak untuk menyelesaikan dilema etika tadi, misalnya langsung diselesaikan saat itu juga di tempat begitu, atau mungkin Bu Umi membuat penjadwalan khusus atau dalam bentuk prosedur seperti apa, seperti itu ada nggak?
Kalau saya pada dasarnya saya tidak punya jadwal. Saya tidak memiliki jadwal harus setiap Senin atau 1 bulan sekali atau kan enggak. Ya, jadi kita melihat persoalannya pada dasarnya, ketika itu bisa diselesaikan hari ini, kenapa harus menunggu besok? Kalau memang besok itu sudah bisa selesai, kenapa harus menunggu minggu depan? Karena mengulur waktu dalam hal penyelesaian satu masalah itu sebenarnya menimbulkan masalah baru juga. Untuk waktu tunggunya itu Nah, mungkin berpotensi gitu ya, walaupun tidak selalu, tapi sangat berpotensi. Nah, tetapi jadi masalah waktu pun kita juga harus memperhatikan itu, Kalau efektif kita selesaikan hari ini, ya kenapa tidak? Tetapi kalau bagusnya itu harus menunggu, biarlah cooling down dulu, besok kita pendekatan juga mungkin saja gitu. Jadi kita lihat kondisi situasinya, dilema itu munculnya seperti apa, jadi baru kita punya. Tidak serta-merta juga ketika persoalan blues begitu langsung kita tangani begitu. Nah, ternyata itu jauh lebih sulit dibandingkan biar cooling down dulu baru kemudian kita tangani. Itu juga bisa harus kita pertimbangkan. Jadi situasional juga ya Bu, ya, Sangat situasional. Tadi berdasarkan feeling tadi Bu. Iya, feel itu non sewu. Kadang-kadang diarani, kok kamu banget baper toh gitu. Sebenarnya enggak juga ya. Feel itu menjadi satu sensor ya, sensor yang cukup efektif menurut saya. Karena bagaimanapun kita tidak selalu harus bekerja itu berdasarkan logika saja, tetapi feel itu akan menjadi diri kita, pendekatan kita itu lebih manusiawi ketika kita banyak menggunakan feel kita. Jadi apakah dia yang baperan? Ya, harus berimbang mungkin ya Bu ya. Harus berimbang. Logika itu akan kita jalankan, tapi dengan memperhatikan feel kita tadi. Bu, yang ini sebelum terakhir nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bu Umi dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika tadi? Iya. Kalau saya pribadi sebenarnya bekerja itu lebih suka dalam basis tim, dalam tim kerja. Jadi apakah ada orang-orang yang membantu di dalam penyelesaian pekerjaan saya terkait dengan dilema etika, terkait dengan penyelesaian persoalan dilema etika? Jelas, itu pasti. Jadi ada orang-orang, ada teman-teman saya, ada tim work saya yang memang memiliki kewenangan, memiliki sumber data yang cukup untuk bisa membantu saya dalam menyelesaikan dilema-dilema. Jadi apakah saya selalu harus bekerja sendiri? Tidak. Walaupun final decision-nya itu ada di saya, tetapi tetap ada orang-orang di belakang saya yang tetap membantu untuk memberikan, contohnya memberikan data akurat gitu ya, data yang akurat, memberikan pandangan-pandangan, memberikan sharing pengalamannya terkait dengan personal seseorang misalkan, itu tetap ada. Terus yang selanjutnya Bu, mungkin yang terakhir nih Bu Umi, pertanyaannya yaitu mengenai pembelajaran apa sih yang Bu Umi dapatkan dari pengalaman-pengalaman selama ini Bu Umi dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Ya seperti yang sering saya katakan, to be USG. Untuk menjadi orang yang lebih bijaksana itu memang kadang-kadang kita harus melalui banyak persoalan, banyak pengalaman untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi bukan berarti tanpa ada manfaat ketika kita menghadapi persoalan-persoalan itu. Yang jelas membuat kita lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih sabar di dalam menangani persoalan itu justru karena kita sering dihadapkan dengan itu. Oh ternyata kalau seperti ini saya menyelesaikan dengan cara ini dan seterusnya itu akan membawa dampak pada diri kita, akan kemampuan ability kita dalam menghadapi persoalan-persoalan itu. Jadi bukan berarti membuat semakin kita weak atau lemah, tetapi justru membuat kita semakin kuat untuk menghadapi persoalan itu. Jadi
itu menjadi motivasi untuk panjenengan. Suatu saat kalau panjenengan menjadi pimpinan pun ketika menghadapi persoalan itu saya kira tidak akan membuat kita semakin hancur atau lemah, tapi justru membuat kita grow up, membuat kita semakin berkembang, membuat kita semakin bijaksana, membuat kita semakin ya itu tadi lah menjadi pertanyaan bijaksana. Dari kalimatnya Bu Umi itu Bu Umi sudah menunjukkan kebijaksanaannya dalam mengatasi masalah seperti ini dengan berbagai tadi pengalaman-pengalaman yang sudah Bu Umi sampaikan. Tetap harus semangat. Tetap semangat. Tanpa masalah mungkin kita tidak akan menjadi seperti Tidak akan belajar. Ya, tidak akan belajar. Berarti kita belajar dari masalah. Dari masalah, betul. Jadi masalah itu jangan dipandang sebagai masalah yang akan menghancurkan kita, tetapi masalah adalah satu tema yang membuat kita dewasa. Itu yang perlu diingat. Jadi jangan takut dengan masalah. Tapi jangan cari masalah. Jangan membuat masalah. Masalah itu akan datang loh. Masalah itu harus dihadapi, bukan dicari. Terima kasih sekali untuk hari ini, kesempatan yang luar biasa Bu Umi sudah berbagi kepada kami, khususnya untuk bermanfaat guru penggerak. Insya Allah bermanfaat Bu Umi, karena kami kan secara pengalaman dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu kan memang dalam ranah yang kita pelajari ini belum secara praktek nyata. Jadi kami sedang belajar bagaimana untuk dalam hal ini pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang dilematis tadi, dilema etika. Dan ternyata Bu Umi ya sudah seperti yang saya duga, pengalamannya yang sudah luar biasa, juga Bu Umi penuh dengan kebijaksanaan dan sudah memotivasi kami khususnya, dan itu adalah pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Amin. Terima kasih Bu Umi, dan saya akhirnya mohon maaf jika dalam Insya Allah tidak ada yang perlu dimaafkan. dalam percakapan hari ini mungkin ada hal yang tidak berkenan. Sama-sama Ferdi, terima kasih, semoga bermanfaat sharing kali ini, dan insya Allah akan banyak pengalaman yang akan diperoleh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini saya diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak di dalam kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Semarang. Perkenalkan, saya Erni Aida dari SMP Negeri 2 Tuntang. Kali ini saya sedang mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Bu Maria berkaitan dengan pengalaman Bu Maria di sekolah sebagai kepala sekolah yang mungkin sudah beberapa periode ya Bu Maria, mungkin nanti bisa diceritakan di mana di dalam pengambilan keputusan itu ada kalanya Bu Maria menghadapi kasus-kasus dilema etika yang mungkin menimbulkan dilematis seperti itu dalam mensikapinya. Nah, nanti beberapa hal mungkin Bu Maria bisa diceritakan kepada saya sehingga nanti bisa menjadi gambaran saya sebagai referensi bagaimana sih sebagai seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan khususnya pada masalah-masalah dilema etika. Dr. Bu Maria, untuk langsung saja ini saya mulai dari pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bu Maria dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Erni. Selamat datang di SMP 4 Ambarawa. Jadi perkenalan dulu, saya Maria Utami, nama pendeknya seperti itu. Ini periode yang kedua kali. Pertama saya menjadi kepala di SMP 2 Jambu, kemudian yang kedua di SMP 4 ini. Baik, tadi pertanyaannya tentang bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang kasus-kasus. Oh ya, ya. Terima kasih. Itu kaitannya tentunya dengan mengambil keputusan. Iya, baik. Kalau dari pengalaman saya untuk cara untuk mengidentifikasi itu,
saya mencari nilai-nilai positif yang paling banyak dari kasus yang terjadi. Berarti nilai positif apa yang paling banyak, kemudian untuk pengambilan keputusan tentu kita melalui prosedur pengambilan keputusan berjenjang. Misalnya seperti ketika ada permasalahan siswa, misalnya ada dari guru mata pelajaran, kemudian ke wali kelas, ke guru BK, dan terakhir kepada kepala sekolah. Seperti itu. Jadi nilai-nilai positif yang paling banyak itu diambil yang gitu. itu saya gitu. Untuk yang kedua ini Bu, selama ini bagaimana Bu Maria menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, khususnya di SMP 4 Ambarawa, mungkin juga atau yang dulu di SMP 2 Jambu gitu, pengalamannya bisa dibagikan kepada kami, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi pengambilan keputusannya seperti apa nih ketika masalahnya itu ada dua kepentingan tapi sama-sama benar begitu. Jadi semuanya benar. Iya. Ya. Berarti kita harus tahu dulu masalah itu urgen atau tidak. Jadi tingkat kepentingannya di mana? Ini harus segera diselesaikan atau tidak. Ketika masalah itu urgen maka saat itu juga diselesaikan. Tapi ketika masih bisa misalnya dibicarakan, dinegosiasi, tentunya itu dengan pengambilan keputusan berjenjang sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan yang pertama tadi. Seperti yang sudah diceritakan tadi ya, Bu. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Ya itu tadi sama seperti yang pertama sudah saya lakukan tadi, kita melihat kasus itu seperti apa, urgent atau tidak. Kemudian yang selanjutnya mencari orang atau hal-hal yang kaitannya dengan masalah tersebut. Kaitannya ini siapa saja yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian kita selesaikan. Jika masalah itu urgen, berarti segera hari itu. Tetapi jika masih perlu negosiasi dan diskusi, tentunya berjenjang tadi, membutuhkan waktu. Jadi memang langkah-langkahnya sudah dilihat dari mulai dari urgentitas masalahnya, Betul. harus segera atau tidak, terus Ya. siapa yang terlibat begitu Betul. ya Bu. Nanti bisa dilakukan secara berjenjang dari Betul. yang paling rendah kemudian baru naik ke kepala sekolah kan gitu. Ya, Oke, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bu Maria anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? berarti kalau untuk mengambil keputusan efektif itu prosedur harus jelas. Satu, prosedur harus jelas, dan kemudian tingkat masalah tadi urgent atau tidak. Ketika kita sudah tahu masalahnya harus urgent atau tidak, kemudian kita melalui prosedur yang jelas tadi. Supaya kenapa? Supaya semuanya lancar dan aman, kita sudah melewati atau melalui prosedur yang jelas, jadi berjenjang tadi, dan kita nanti tidak disalahkan ketika sudah melalui semua prosedur. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian Bu, ini hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dari Bu Maria dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus yang mengandung ini dilema etika itu Bu? Ya, betul. Tentunya setiap masalah selalu ada risiko ya. Betul. Ya, ada tantangan. Tantangannya yang pertama intern dan yang kedua ekstern. Jadi tantangan intern itu saya sebagai pengambil keputusan. Apakah saya berani mengambil keputusan dengan melihat tadi urgensi masalah dan langkah-langkah tadi. Yang kedua, tantangan ekstern itu dari pihak lain. Pihak lain itu bisa masyarakat, bisa orang tua, atau bisa yang lain seperti itu. Jadi tantangannya intern dan ekstern seperti itu. Oke, Bu. Kemudian apakah Bu Maria memiliki tata cara atau jadwal tertentu Ya. dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Mungkin beberapa sudah diceritakan Ya, tadi. tadi. Sama yang tadi yang pertama kita lihat urgensinya, kemudian kalau segera dilaksanakan ya hari itu juga. Kalau masih bisa dinegosiasi, didiskusikan, nanti ada waktu, kita harus menghubungi siapa,
kita harus bertemu siapa dan kapan gitu, itu ya. bisa dilakukan secara dialog seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini menurut Bu Maria itu mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, faktornya ya sudah saya sebutkan di awal, faktor prosedur. Ketika prosedurnya sudah dilalui dan kita tentunya diharapkan aman, kita langkah-langkah, kan saya sudah melakukan langkah-langkah berjenjang ya, harapannya dengan prosedur yang jelas, kita mengikuti aturan regulasi, tentunya itu sebagai acuan, jadi harapan lebih mudah dan aman seperti itu. Karena segala keputusan itu pasti ada risikonya Ya, pasti, seperti yang disampaikan apapun tadi ya Bu ya. Apapun Baik itu. Bu. Untuk yang ini pertanyaan terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Maria tadi mengenai pengambilan keputusan masalah-masalah yang mengandung dilema etika, itu pelajaran apa sih yang dapat dipetik oleh Bu Maria ini selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Tentunya banyak pelajaran yang bisa saya petik. Yang pertama, saya sebagai penanggung jawab atau pimpinan sebuah instansi. Yang kedua, saya sebagai manusia. Yang pertama tentang saya sebagai penanggung jawab atau pimpinan organisasi ini, dengan permasalahan ini kita menjadi satu, lebih dewasa dan kemudian lebih bijaksana, karena kan harus memutuskan. Yang berikutnya, sebagai manusia, saya tentunya menjadi lebih bersyukur dengan adanya kejadian-kejadian yang saya alami, saya amati, saya lakukan. Ternyata saya bisa menjadi salah satu orang yang menjadi decision maker seperti itu. Ini kan salah satu harus bersyukur. Ternyata Ada kesempatan seperti itu, bisa membantu orang lain seperti itu. Jadi sebagai manusia tentunya itu tadi rasa syukur itu dalam, meskipun itu masalahnya berat atau masalahnya membuat pusing, tapi itu tadi, oh ini adalah langkah kita sebagai manusia untuk bersyukur karena diberi kesempatan Seperti itu, pastinya bermanfaat untuk Bermanfaat, orang banyak betul. gitu. Baik Bu Maria, mungkin itu beberapa pertanyaan yang saya sampaikan berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak di kesempatan ini. Terima kasih Bu Maria sudah berbagi. Semoga apa yang Bu Maria sampaikan dapat memberikan inspirasi khususnya kepada calon guru penggerak, di mana nanti mungkin kami akan menjadi seseorang yang bisa mengambil keputusan secara lebih bijaksana dengan berbagai pengalaman yang ada. Yang itu Bu Maria, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bu Maria. Selamat Semoga pagi. sukses untuk SMP 4 Ambarawa dan juga Bu Maria sendiri. Sukses selalu untuk Bu Erni Aida dan semua calon guru penggerak. Terima kasih Bu, semangat. Selanjutnya saya akan melakukan analisis hasil wawancara yang telah saya lakukan. Yang pertama mengenai hal-hal yang menarik dari hasil wawancara tersebut, yaitu saya mendapatkan pengalaman baru. Melalui wawancara ini saya mendapatkan pengalaman baru dari Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait dengan bagaimana pengalaman mereka dalam melaksanakan pengambilan keputusan, khususnya pada kasus dilema etika. Yang kedua, ada keunikan di dalam setiap saya menemui Bapak Ibu Kepala Sekolah saat wawancara. Jadi di setiap kasus itu terasa sangat unik. Setiap kepala sekolah mempunyai cara yang unik dalam mengambil keputusan. Kepala sekolah menerapkan cara-cara yang berbeda sesuai dengan situasi di sekolah masing-masing dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah berani, di mana setiap kepala sekolah sebagai decision maker itu harus berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab melalui proses tertentu dan harus berani menghadapi konsekuensi yang timbul dari keputusan tersebut. Yang kedua, pertanyaan yang masih mengganjal sesuai dengan 4 paradigma yang sudah saya pelajari. Saya melihat kepala sekolah telah memahami secara mendalam 4 paradigma pengambilan keputusan, meskipun tersirat pada jawaban mereka saat saya berikan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang muncul dari saya adalah,
apakah memang dalam pelaksanaannya 4 paradigma ini dapat dengan mudah dipahami oleh setiap kepala sekolah. Kemudian berkaitan dengan 3 prinsip pengambilan keputusan. Prinsip pengambilan keputusan secara alamiah telah diterapkan oleh kepala sekolah. Dalam setiap pengambilan keputusan, mereka selalu mengedepankan hasil akhir, yaitu tentang bagaimana memikirkan keputusan terbaik untuk orang banyak. Mereka juga memegang prinsip berbasis peraturan agar setiap keputusan yang diambil tidak melanggar regulasi yang ada. Prinsip rasa peduli juga diterapkan di mana kepala sekolah memposisikan diri sebagai orang lain saat mengambil keputusan. Pertanyaan yang muncul dari diri saya adalah apakah pengalaman akan memperkuat prinsip ini? Nah, kaitannya dengan 9 langkah pengujian, kepala sekolah melakukan langkah-langkah tertentu dalam pengambilan keputusan, meskipun tidak secara menyeluruh ke-9 langkah ini diterapkan dalam setiap kasus. Pertanyaan yang timbul adalah, apakah 9 langkah ini merupakan hal ideal yang dilakukan dalam pengambilan keputusan? Bolehkah ada langkah yang dilewatkan? Analisis ketiga yaitu tentang persamaan pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Jadi dari 3 kepala sekolah yang saya wawancara itu secara waktu, dalam waktu pengambilan keputusan ini tidak terjadwal dan disesuaikan dengan kasus dilema etika yang terjadi. Kemudian pihak yang terlibat di sini, setiap kepala sekolah selalu mempertimbangkan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kasus yang dihadapi. Nah, sedangkan perbedaan pengambilan keputusan oleh kepala sekolah yaitu yang pertama, Bapak Purnomo dari SMP Negeri 2 Tuntang, hal paling diperhatikan dalam pengambilan keputusan adalah komunikasi. Sedangkan untuk Ibu Umi Masroah mengatakan bahwa pada kasus yang sifatnya personal, feeling memainkan peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Dan untuk Ibu MA Utami Eko Putranti, di sini dalam setiap pengambilan keputusan harus menggunakan prosedur yang jelas berdasarkan regulasi yang berlaku. Hal-hal yang menonjol dari masing-masing kepala sekolah adalah yang pertama, Bapak Purnomo di sini mengupayakan segala keputusan berpihak pada murid akan menimbulkan rasa bangga dan puas. Sedangkan untuk Ibu Umi Masroah, beliau selalu berusaha untuk bisa menjadi a wise person. Dan untuk Ibu MA Utami Eko Putranti, semua masalah yang terjadi menjadi motivasi untuk selalu bersyukur karena memberinya kesempatan berbuat baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Rencana pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pertama adalah mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan banyak aspek. Yang kedua adalah menganalisis kasus yang ada. Dan ketiga, secara umum pengambilan keputusan efektif jika telah dilakukan sesuai rencana dan keyakinan pada prinsip kebaikan yang diyakini. Penerapan pengambilan keputusan yang saya lakukan, yang pertama adalah menganalisis kasus yang ada, baik latar belakangnya, siapa yang terlibat, dan kapan kejadian, serta lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya menentukan potensi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus yang ada, tantangannya, hambatan yang mungkin timbul. Membuat berbagai alternatif penyelesaian. Jadi jika salah satu solusi ternyata tidak sesuai, masih punya alternatif lain yang telah dipersiapkan. Dan yang terakhir, saya akan terapkan ketika saya menghadapi kasus dilema etika. Demikian analisis dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.